Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Google Pixel 7 di tahun 2025. Ya, bulan Agustus ya, mau akhir tahun lah, pertengahan tahun anggap aja. Kali ini saya mau bahas tentang persepsi-persepsi baru saya setelah hampir 1 bulan full, setiap 1 minggu sekali saya bawa HP ini ke gunung. Nah, banyak yang tanya, itu kalau di gunung buat ngerekam video ataupun foto-foto gitu panas nggak sih? Overheat atau enggak sih? Oke, langsung saya jawab sektor ini karena ini cukup krusial. Jadi ketika saya ke gunung, suhu rata-rata di sana yang bisa saya dapatkan ya, saya rasakan baik di jam tangan ataupun pengukur suhu lainnya, rata-rata kalau siang, meskipun panas terik, itu berada di sekitar 24, 25 gitu ya, di mana itu adalah suhu yang cukup adem ketika dibandingkan dengan suhu yang ada di tempat saya saat ini. Nah, di jam ini ada pengukur ini 28 derajat ya. Nah, ini suhu normal di kota Semarang bagian atas, Kecamatan Gunung Pati. Nah, kalau di gunung, nah dengan suhu seperti ini HP saya normal, nggak panas, aman-aman aja dipakai. Kalau siang hari bisa nyampe 32 derajat, 33, dan itu udah nggak enak kalau buat main game tanpa cooler. Nah, kalau di gunung, itu kan rata-rata suhunya 24 lah ya maksimal. Juga kalau misalnya masih pagi banget, 6 derajat, 10 derajat, dan itu sangat aman sekali buat ngerekam foto, ngerekam video lama-lama dengan resolusi ini. Saya selalu ngerekam di resolusi ini kalau di gunung, 4K 30. Kenapa nggak 4K 60 bang? Ya, karena saya ngerasain sendiri waktu saya coba dengan 4K 60 tuh gambarnya menurut saya agak gimana gitu, kasar banget. Meskipun frame rate-nya jadi halus, tapi saya kurang suka. Kayak dia tuh kurang halus aja dan kurang detail menurut saya. Jadi ya saya banyakin di 4K 30. Nah, ada satu fitur lagi yang saya jarang banget bahas itu HDR 10-bit. Nah, ini 10-bit menurut saya ya di Pixel 7, terutama ini adalah 10-bit pertama yang hadir ke Pixel. Ini fitur yang sangat gimmick banget dan kayaknya mending dimatiin aja kalau teman-teman ngerekam di resolusi manapun lah ya. Karena menurut saya ketika ini aktif, gambar tuh agak noise ya. Terutama kalau misalnya teman-teman menemukan shadow atau bagian gelap yang cukup kontras dengan bagian terang, nanti bagian gelapnya tuh kayak sengaja diangkat supaya agak kelihatan shadow-nya, nggak backlight, tapi malah jadi noise-nya yang ikut keangkat juga. Nah itu, jadi jawabannya kalau buat rekam di gunung dengan siang hari ya terik itu aman-aman saja di unit saya ya. Ya anggap aja ini unit normal Pixel 7 yang warna hitam ini, anggap aja ini unit normal, dan saya belum pernah ada notif panas. Dengan catatan saya malah mengaktifkan mode pesawat. Jadi di gunung untuk saat ini ya beberapa pos masih ada sinyal biasanya. Terutama pos 1, pos 2 gitu masih ada sinyal di Gunung Jawa Tengah ya. Nanti setelah pos 2 biasanya udah mulai susah. Nah, di saat itulah saya udah mengaktifkan mode pesawat. Manfaatnya banyak mode pesawat di pegunungan ya. Misalnya ada cuaca yang kurang baik, buruk, ini juga menghindarkan kita misalnya ya amit-amit kesambar petir gitu ya. Ini cukup ya jadi sebagai langkah mitigasi pertama lah. Nah, selain itu juga menghemat baterai. Ini penting banget. Kalau teman-teman berada di tempat yang susah sinyal atau jaringannya kurang stabil dan nggak terlalu butuh HP untuk komunikasi saat itu, mendingan aktifin mode pesawat aja. Sehingga saya dengan seperti itu, dengan cara seperti itu bisa merekam foto dengan sangat banyak tanpa kehabisan baterai seharian ya. Jadi cukup aman, kecuali emang rekam videonya 4K di min 1 jam ya baterainya langsung habis. Karena saya kan ngerekamnya paling cuma kayak gini 7 detik, stop, udah pindah angle lagi ya buat apa lama-lama, karena kepakainya juga dikit-dikit. Nah, untuk hasil foto, teman-teman bisa cek di Instagram saya, beberapa foto yang di-shoot menggunakan Google Pixel 7. Menurut saya, cuaca di pegunungan dengan langit yang cerah seperti ini tempat terbaik ya buat ambil gambar menggunakan, ya sebenarnya pakai HP apapun bisa, tapi dengan Pixel tuh rasanya ini nih tempat yang cocok buat Pixel. Bagus, cahaya matahari melimpah ya, meskipun cahaya seperti ini kurang bagus sebenarnya, tapi warna langit, terus dedaunan itu jadi enak pop out keluar warnanya. Dan yang bikin nyaman juga nggak overheat, itu sih yang jadi nilai plusnya ya kalau di pegunungan seperti ini. Beda kalau di pantai.
anggap aja cuacanya cerah lah, sama-sama cerah di pantai. Karena saya pernah bawa Pixel 6a ke Karimun Jawa. Selain kamera yang saya temukan ya selama perjalanan 1 bulan ini naik gunung setiap minggunya adalah HP dengan layar sentuh di layar seperti ini ya, fingerprint di under display, terutama yang masih pakai optikal ya, belum ultrasonic. Itu saat tangan kita kering, karena cenderung di suhu yang sangat ya cukup dingin lah dari biasanya, tangan tuh agak kering ya, jadi nggak kayak ini kan masih ada lembab ya. Saya udah pakai banyak sekali Pixel, dari semua Pixel yang pakai under display, berarti Pixel 6, 6a, 7 series, dan 8a kemarin, itu semuanya susah banget buat buka kunci pakai fingerprint saat di gunung ya, khusus saat di gunung. Tapi saya juga pernah, Samsung S20 FE saya juga sama kasusnya. Jadi saya menyimpulkan kemungkinan besar hampir semua HP yang punya under display seperti ini, kalau tangan kita tuh situasinya sama seperti saat di gunung yang kering, jadi akan sulit untuk membuka layar kayak gini. Nah, disitulah peran Face Unlock sangat berperan, sangat membantu ya. Jadi kita nggak bolak-balik nekan layar berkali-kali hingga akhirnya buka pakai pin ataupun pola. Nah, face recognition atau buka kunci menggunakan kamera atau pengenal wajah itu jauh lebih fungsional. Jadi nanti buru-buru mau ngefoto, ya udah tinggal langsung ngadepin ke muka, langsung buka kamera. Walaupun sebenarnya di sini juga ada shortcut buat buka kamera, tapi karena nggak terbiasa ya, saya jarang banget buka kamera dari shortcut yang ini nih di sini. Jadi ya tetap refleks buka kunci pakai fingerprint gitu, dan kadang susah nggak kebuka. Itu semua Pixel kayak gitu penyakitnya di pegunungan lah, kalau yang saya rasakan ya, yang saya alami seperti itu. Oke, setelah itu saya mau kasih ulasan singkatnya aja untuk penggunaan Pixel 7 ini saat ini di 2025 ya, karena ini tahun 2025 hingga video ini dibuat, saya udah kurang lebih mau 1 bulan pakai ini, agak lama ya setelah pakai 8a kemarin. Saya ini upgrade ke KPR 1 beta 3 atau beta berapa saya lupa. Intinya yang tampilan build KPR yang terbaru lah. Ini belum ada update di bulan Agustus, tapi ini yang terbaru. Lancar-lancar saja. Nah, keluhan saya kemarin adalah untuk tema hitam ini kemarin kan beberapa kali saya update mulai dari Android 15 beta dan lain-lain tuh nggak mau berubah sendiri, ngikutin jadwal ini. Jadi saya harus aktifin manual. Tapi kali ini udah aman ya, setelah update KPR yang patch Juli kemarin itu sudah aman, nggak ada masalah lagi. Dan untuk yang ngetik di beberapa ini terus kotak kolom komentarnya itu nggak keluar, di sini udah nggak ada, udah aman semuanya. Nah, untuk unitnya sendiri Pixel 7 masih oke lah ya, ini kan termasuknya kenceng ya untuk prosesor dan chipsetnya. Kendalanya cuma satu aja, emang panas itu ya. Jadi selama teman-teman ada WiFi, ya manfaatkan WiFi yang ada, karena itu sangat membantu untuk meredam suhu HP ini. Tapi kalau seluler itu benar-benar HP ini sangat tidak cocok ya, terutama kalau kalian memang sering kegiatannya atau pekerjaannya, aktivitasnya itu di luar ruangan, matahari terik, atau emang berada di lingkungan yang tidak ada AC atau apa, HP ini saya sarankan sih kurang cocok ya, sangat tidak cocok malahan. Apalagi kalau yang buat sering main game geber-geber sambil ngecas itu, wah udah skip aja HP ini, nggak terlalu bermanfaat, malah jatuhnya ngeribetin sendiri. Saya sarankan dengan harga yang sama malah ya beli Mi 14T atau Samsung Galaxy A55 mungkin ya, itu malah lebih oke, lebih worth it ya, karena di HP-HP resmi itu untuk situasi yang tidak bisa ditaklukkan di Pixel, di HP-HP itu tuh aman-aman aja gitu. Apalagi untuk main game yang kenceng-kenceng ya HP ini bisa, tapi dengan syarat harus pakai cooler.
Ini kalau pakai cooler itu mau main game apa aja tuh bisa, aman-aman aja. Kayak Mobile Legends dimentokin rata kanan juga bisa gitu, aman saja. Nah, untuk yang lainnya sinyal 5G-nya dapat. Nah, jadi masih ada yang nanya sinyal 5G-nya dapat nggak Bang? Ada, dapat. Tapi harus berada di daerah yang udah tercover 5G. Ini Riuret ya, Riuret bisa dapat 5G itu karena waktu itu diupdate kalau saya tidak salah ingat mulai Android 15. Patch keberapa saya lupa, tapi sejak itu beberapa pixel yang digunakan ya Riuret, Pixel 7 terutama, 7 series dan ke atas itu sudah bisa 5G tanpa harus root dan pasang modul ini itu. Nah, kalau Pixel 6 ke bawah gimana? Bisa, tapi ya itu harus agak ribet ya. Harus di root lah, harus pasang modul dan lain-lainnya. Kurang praktis ya. Intinya di sini bisa. Untuk baterai gimana? Untuk baterai sejauh ini aman-aman saja. Saya bisa pakai HP ini full seharian, ngecas sekali aja di penggunaan saya. Full sosmed, main game Mobile Legends aja. Sisanya ya, kalau foto-foto sih saya nggak setiap hari foto-foto ya, nggak setiap hari menggunakan kamera. Tapi ya di momen-momen tertentu ya adalah pakai kamera. Nah, kalau di saat seperti itu saya butuh 2 kali ngecas. Nah, ngecasnya lama nggak? Ini Pixel yang termasuknya cepat ya ngecasnya. Ini wattnya agak sedikit lebih tinggi daripada Pixel 6a, Pixel 6 gitu ya. Jadi lumayan cepat. Bergantung casnya juga ya. Selain itu, untuk m-banking gimana? Ya, ini selalu ditanyakan. Di unit saya ya BCA Mobile bisa, ya yang lain-lain bisa juga untuk e-wallet ya, Shopee Pay, GoPay itu semuanya bisa. Nah, kalau bank lain, Livin Mandiri, terus BNI gitu tuh, ada yang pernah share ke saya itu bisa-bisa aja. Jadi mungkin yang nggak bisa salah satunya antara UPL-nya kebuka atau juga root ya, atau memang proteksi dari banknya cukup ketat ya. Jadi dicoba-coba aja, aman sih sejauh ini, nggak ada masalah. Yang penting HP-nya tidak di root ya. Kayaknya sih itu aja sih. Kalau teman-teman mau beli, yaitu kondisinya seperti itu. Jadi perhatikan dulu ruang lingkup teman-teman itu berada di daerah panas atau enggak. Kalau misalnya berada di daerah yang panas, ada bantuan wifi ya, dicantolin ke wifi supaya nggak terlalu ngangkat temperatur HP ini. Bisa dipakai seharian, aman-aman aja, kameranya juga masih cukup bagus, termasuk yang terbaik lah. Build quality-nya untuk Pixel 7 ini ya premium, kaca, ini metal, depannya juga oke, Victus ya, depan belakang ini. Saya pakai tempered glass IPWin, untuk chargernya saya pakai Vention dan juga Ugreen, ada juga Vention juga untuk kepala chargernya. Udah, itu aja sih kayaknya. Mungkin ini ulasan terakhir saya tentang Pixel 7 ya, tapi kalau misalnya ada kabar terbaru ya, saya akan coba share lagi pengalaman saya. Terutama nanti nih update ke Android 16 yang final, impresinya gimana di HP ini. Karena ini masih beta ya, yang final kayaknya barengan sama Pixel 10 nanti di bulan Agustus ini ya, harusnya udah di launching sih. Terima kasih, semoga informasi yang saya berikan menambahkan informasi tambahan dan juga insight buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.